Kita mau langsung sekarang kepada pemberitaan firman Tuhan. Saya tahu semua Anda di sini orang-orang sibuk. Dan sibuknya sama seperti saya, cuma bidangnya berbeda. Kalau saya setiap orang telepon, pasti ada masalah. Entah itu penyakit, entah problem, segala macam. Ya, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu di sini juga setiap kali ketemu orang, lebih banyak yang bermasalah. Yang sehat pasti tidak akan sering ketemu dan jarang mau ditemukan. Iya, sama dengan Tuhan, saudara. Tuhan paling sering ditemui oleh orang-orang yang memang bermasalah. Dan biasanya kalau orang tidak bermasalah, jarang mau ingat Tuhan. Bahkan dalam kondisi sangat bermasalah pun cenderung menyalahkan Tuhan. Katanya Tuhan berkuasa, kenapa saya dibeginikan? Katanya Tuhan mengasihi, kenapa keadaan saya seperti begini? Katanya Tuhan tidak pernah terlambat, tapi mengapa tidak ada perubahan? Dan lain sebagainya, saudara. Jadi kita mau belajar sekarang kebenaran firman Tuhan, ya. Yang bawa Alkitab boleh buka bersama saya, yang sudah install di program, di HP-nya juga boleh buka bersama dengan saya, di dalam Injil Matius pasal 23 ayat ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Saudara, kalau saya yakin ayat ini ada di Alkitab Bapak Ibu semua juga, betul? Betul? Nah, kenapa saudara sampai Tuhan Yesus itu perlu ngomong seperti ini? Dan omongan ini apakah ada relevansinya dengan kehidupan Kristen saat ini? Kan begitu saudara, karena seringkali kalau kita dengar cerita Alkitab, kita dikhotbahkan rasanya kok enggak nyambung dengan situasi yang kita hadapi. Ya, katanya Tuhan penyembuh. Sampai hari ini demikian banyak penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Bahkan penyakit yang ringan pun, saudara. Ya, saya pernah ketemu waktu pelayanan di Jerman, di kota Düsseldorf. Seorang anak muda yang kena penyakit eksim basah di wajahnya. Ya, dengan ilmu pengobatan Jerman yang sedemikian tingginya, sedemikian canggihnya pun tidak pernah bisa menyembuhkan eksim basah di wajah pemuda itu. Ya, itu hanya penyakit kulit yang tidak membawa kematian, tapi tetap tidak bisa disembuhkan. Nah, kita mau lihat sekarang di sini, saudara, apa relevansinya? Kita mau lihat dulu. Engkau yang membunuh nabi-nabi. Yang di sana poin yang pertama dulu, saudara. Kita tahu kalau kita belajar, ya, kalau menurut definisi agama, nabi itu apa? Agama itu harus punya nabi. Ya, berarti nabi itu pembawa ajaran agama, itu kita ambil secara umum dulu. Berarti apa? Kalau kita lihat di Alkitab, orang Israel itu punya dua nabi utama. Yang satu Musa dan yang kedua Elia. Itu dua nabi utamanya orang Israel. Yang nabi pertama adalah pembawa ajaran agama Yahudi. Dan nabi kedua adalah yang meluruskan agama Yahudi dari percampuran dengan pengajaran Baal. Nah, sekarang kalau kita lihat relevansinya apa? Alkitab katakan, engkau membunuh nabi-nabi. Apakah sampai hari ini ada terjadi orang Kristen ini membunuh nabi-nabi? Tidak ada. Tetapi yang terjadi adalah, saudara, kita tahu, sesudah orang ini beragama Kristen, menjadi pengikut Kristus, kemudian apa, saudara? Masalahnya seringkali kita tahu seperti orang Israel, sesudah mereka beragama Yahudi, mereka punya hukum Taurat, tetapi di mata Tuhan praktek keagamaan mereka tetap tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Betul? Ada teguran, ada templakan, ada hukuman, padahal mereka tetap beragama. Saya mau ulang kembali, mereka tetap beragama Yahudi, tetapi pada prakteknya yang mereka mengerti, yang mereka praktekkan hanya ritual dan liturginya. Terus perbuatannya tidak jelas. Pengertiannya aneh-aneh. Ini yang dulu. Berarti apa? Tidak cukup hanya kita sampai beragama Kristen. Tetapi kemudian apa? Kita harus mengizinkan Tuhan memeriksa, memasang barometer, memasang tolak ukur dalam hidup kita. Sudah seberapakah kita ini menjadi pengikut Kristus. Bukan sekedar beragama Kristen. Jadi dikatakan aku mengutus nabi
nabi. Tidak hanya cukup satu nabi, tidak hanya cukup saudara dan saya percaya Tuhan, tetapi kemudian hidup kita akan dididik Tuhan, diajar Tuhan, diarahkan Tuhan. Bukan hanya ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan, dipromosikan Tuhan, diberi hikmat kecerdasan luar biasa untuk meraih sukses, dan lain-lain. Akan ada juga orang-orang khusus, Tuhan katakan diutus nabi, yang untuk menegur kita. Ya, nabi tidak hanya diberikan di dalam firman Tuhan, kalau saudara baca di Perjanjian Baru, ya, itu jawatan masih ada, tidak disebut sebagai satu jabatan, tapi sebuah jawatan kalau di pengajaran teologi. Jadi, seorang yang dipakai Tuhan dalam kejawatan nabi, dia harus punya karunia mengadakan mujizat. Jadi, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, barulah dia boleh dianggap berjawatan nabi. Jadi kalau kita akan lihat sekarang dulu. Tuhan katakan, aku mengutus nabi. Jadi apa? Mengutus saudara dan saya untuk percaya kepada firman Tuhan. Terus mengutus saudara dan percaya membuat mereka untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi pada kenyataan orang Kristen seringkali menerima Tuhan hanya sebagai penolong. Menerima Tuhan hanya sebagai penyembuh. Menerima Tuhan hanya sebagai penalang utang. Ya, tapi sebagai Tuhan, jarang. Kenapa? Karena kalau dia yang namanya diperlakukan sebagai Tuhan itu berarti apa? Kita melakukan sebaik-baiknya dan kita melakukan yang terbaik di hidup kita, tetapi tetap menghormati keputusan Tuhanlah yang terbaik. Jadi, bedanya apa misalnya? Ya, ada orang sakit, sudah diagnosenya akurat, terapinya, obatnya paling paten, tapi tetap mati. Kita menghargakan keputusan Tuhan. Jangan bilang, kami sudah belajar, kami sudah punya alat canggih, kami sudah berdoa, kami sudah ikut Tuhan, kami bahkan memperkatakan ayat buat yang sakit. Kok mati? Dan kemudian kita kecewa. Alasannya sederhana ketika kita kecewa, karena kita merasa kita tidak berhasil. Kita merasa kita gagal. Jadi kita yang kita memakai Kita memakai Tuhan, bukan Tuhan memakai kita. Jadi orang yang beriman itu apa? Orang yang tetap melakukan yang sebaik-baiknya dan melakukan yang terbaik, tetapi tetap menghargai keputusan Tuhan yang terbaik. Tidak kecewa, tidak marah, tidak sakit hati, tidak kemudian istilahnya tidak patean ke gereja. Ya sudahlah, tidak usah doa-doa, tidak merubah apapun. Sudah, pokoknya saya tetap Kristen, tidak murtad, tapi rohani saya adem-adem saja. Tuh, jadi kembali, Tuhan mengutus nabi. Jadi bukan hanya untuk percaya, tetapi juga, saudara, diukur temperatur rohaninya seberapa. Kalau dia terlalu dingin, bahaya. Betul? Iya, kalau di Indonesia, saudara, tidak akan mengalami bahayanya itu hipotermia. Kalau di luar negeri, iya. Saya pernah pergi pegunungan Mount Cook, namanya di wilayah Selandia Baru, di South Island. Ya, di sana itu begitu indahnya seperti di Swiss. Danau begitu banyak. Gatel, saudara, lihat danau begitu bening, saudara. Ya, jadi, wah danaunya keren. Ya, kami pinggirkan mobil sama teman, saya bilang, kita mandi. Ya, cuaca enak, sejuk, ya. Buka baju, ganti celana pendek, baru masukkan kaki, langsung balik. Kenapa? Ternyata air danau itu berasal dari salju yang mencair di gunung. Jadi dinginnya masih super amat dingin. Jadi cuma masukin kaki langsung balik. Terus ngapain? Pakai celana panjang lagi, selesai, enggak jadi mandi. Itu apa? Diukur temperatur rohaninya. Ini disebut manusia rohani, tapi temperaturnya mendekati, mati. Tidak ada semangat menjalani hidup. Tiap hari Senin merasa, waduh Senin. Halo? Loh, ya dah. Pergi gereja pun nyanyinya ya asal nyanyi. Pikirannya kemana-mana. Lah ini disebut hidup tapi mati. Halo? Ya dalam arti tidak banyak yang merasa, tidak banyak yang ngaku. Oke, jadi kembali. Diutus Nabi-nabi untuk apa juga? Menegur. Terus apa lagi? Memperbaiki kita punya dogma, doktrin, pengertian yang salah. Kalau saudara perhatikan, Tuhan Yesus banyak menegur ahli Taurat dan orang Farisi. Padahal mereka itu ahli kitab agama. Bukan ahli kedokteran loh. Kalau mungkin seorang dokter bisa dibilang,
bidangnya lain. Bisa. Lah ini ahli agama. Ngelotok semua tentang teori agama. Ngelotok ayat di kepalanya. Tapi ditegur juga oleh Tuhan. Berarti apa saudara? Tuhan mengutus nabi-nabi dalam arti saudara dan saya ini harus juga siap dikoreksi. Jadi orang Kristen. Jangan merasa sudah jadi pengurus di gereja. Sudah jadi ini, sudah jadi itu. Maaf, belum jadi penghuni surga yang jelas. Amin. Kalau sudah jadi penghuni sana, sudah selesai itu urusannya. Nah ini belum pasti. Walaupun nanti misalnya waktu meninggal, ya romonya, pendetanya akan bilang, ya kita percaya dia sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Itu cuma bahasa basi, kami hamba Tuhan. Kenapa kami harus ngomong yang enak di depan orang mati? Kenapa? Karena keluarganya sedang berduka. Jangan ngomong yang tidak enak. Jadi harus semua semua di surga. Ya karena orang memang suka yang omong kosong. Baik, sekarang kita lihat kembali. Tuhan mengutus para nabi. Ketika kita dengar firman, tidak semua firman itu enak didengar. Ketika kita menjalani hidup, tidak semua etape kehidupan enak dijalani. Ada bagian yang tidak enak. Apakah Tuhan mengatakan, ikutlah aku semua perjalananmu enak? Tidak ada. Tuhan bilang, ikut aku kok pikul salib. Nah, zaman sekarang pengertian pikul salib itu ditiadakan. Jadi tidak ada yang menyusahkan di bumi ini, semua enak. Sehingga orang kalau sudah putus asa baru ingin mati. Amin. Misalnya berobat tidak sembuh-sembuh baru enaknya apa dok? Suntik mati aja. Lah tidak boleh itu. Betul, walaupun dia ingin biasanya orang susah apa senang yang ingin mati? Orang susah. Saudara bayangkan kalau orang susah ingin ketemu Tuhan di surga, Tuhan lebih susah lagi ketemu dia. Surga bukan tempat pengungsian orang susah. Amin. Surga bukan tempat pelarian orang sengsara. Amin. Konsep kita sering kali, Tuhan suami saya tidak tobat, sudah bawa saya pulang loh. Halo. Kok enak. Tapi kalau senang minta panjang lah kok bisa diatur gitu umur minta diperpanjang, diperpendek, yang teken kontrak siapa? Ya jadi saudara kita mau lihat kembali. Dikatakan engkau menolak nabi-nabi. Nah sama kejadiannya dengan zaman sekarang. Orang beragama Kristen tapi seringkali menolak teguran supaya menjadi Kristen yang baik, yang benar. Orang sudah beragama Kristen tetapi pola pikirnya tidak mau dirubah. Tetap misalnya kalau suami istri prinsipnya apa? Hai istri, surga nunut, neraka? Siapa bilang wanita pasti kalau ke surga nunut? Yang saya tahu ke neraka pasti katut, surga belum tentu bisa carry. Contoh. Suaminya dulunya kere, melarat. Betul, tiap lihat istrinya bilang, Tuhan terima kasih buat istri yang setia. Kenapa? Karena dia lagi susah melarat. Betul? Tapi begitu dia jadi terkenal, begitu dia banyak uang, bisa dia bersyukur buat istri yang sama itu? Seringkali dia cari yang lebih muda lagi. Amin. Loh. Berarti, kalau ke surga belum tentu nunut. Ibu-ibu agak diam gini, saya agak sebelah sini. Ya, biasanya gitu tuh. Kalau melarat, pasti bareng melarat. Betul. Uang terbatas bagaimana ngatur supaya cukup sebulan, ibu-ibu mikir. Tapi ketika suami sukses, maaf kata, belum tentu istri ikut seneng. Iya kan? Halo? Makanya Tuhan bilang, diutus para nabi-nabi. Untuk apa? Bukan hanya membuat saudara dan saya beriman menyembah Tuhan. Tetapi juga berkelakuan yang benar. Termasuk kepada keluarga, kepada anak, kepada semua. Termasuk maaf kepada pasien. Sekalipun misalnya di rumah sakit itu dibedakan fasilitas ruangannya. Ya toh? Tapi tidak boleh dibedakan mutu pelayanannya. Misalnya, kalau yang VIP. Aduh. Maksimal 3 menit. Misalnya kalau ada SOP seperti itu, kalau kami di hotel ada SOP-nya, saudara. Ya saya tidak mengerti SOP rumah sakit. Kalau saudara tanya saya hotel mulai bintang 1, bintang 5, saya ngerti. Ya karena saya sedang perhotelan. Tapi lari jadi pendeta. Ya bukan karena tidak ada kerjaan, tapi disuruh Tuhan jadi pendeta. Dulu kamu salah jurusan sekolah, sekarang jurusanmu ini. Itu. Ya saudara, ada SOP-nya. Misalnya kalau ruang kelas 3, 25 menit tidak apa-apa. Itu kan tidak boleh. Betul. Yang membedakan apa? Fasilitas ruangannya.
Tapi servis kan tidak dibedakan. Kecepatan kita menanganinya, itu kan tidak membutuhkan biaya. Biayanya sama, betul? Terus senyumnya, itu juga tidak pakai uang toh. Iya, kenapa Bu? Gimana keadaannya, rasanya gimana? Itu bayar enggak? Keluar biaya enggak? Enggak toh? Tapi kadang-kadang kan kalau kita sudah mumet di rumah, seringkali mumet juga di tempat kerja. Amin. Amin. Terus mumet di tempat kerja, tambah pulang lagi, lebih mumet lagi. Besok balik, mumetnya sudah double. Amin. Amin. Makanya orang, aduh itu perawat itu yang jaga, jangan dipanggil kepala pol misalnya. Tapi bacaannya Alkitab. Lah ini enggak sesuai. Amin. Duh, ya apa enggak? Alasannya jangan gitu. Betul? Ini ya Alkitab, saya ya saya. Amin. Loh, ya katanya Kristen, pengikut Kristus. Yang namanya mengikuti itu yang ngikuti semuanya. Amin. Misalnya, ibu itu ngikuti zaman, pakaiannya, tasnya, semua, apalagi rambut itu ngikuti zaman, betul? Nggak mungkin rambut model baru, betul? Terus ini tasnya ini zaman 200 tahun punya zaman Belanda. Ayo. Ya nak, saudara, kembali ke sini, ya. Mereka sudah merasa mereka cukup baik jadi Kristen. Mereka merasa sudah cukup baik, sudah pergi gereja. Mereka merasa sudah hidupnya tidak bikin yang aneh-aneh. Tetapi ketika mereka mulai ditingkatkan, baik rohaninya, baik imannya, baik daya tahannya jadi orang Kristen, seringkali langsung melempem. Kenapa harus cara begini? Kenapa harus saya melewati keadaan seperti ini? Kenapa kesulitan seperti ini dan lain-lain? Jadi, mereka menolak nabi-nabi. Hanya menerima pengajaran tentang keselamatan, menerima Tuhannya, tetapi tidak menerima didikannya. Kalau saudara pergi banyak negara, saudara lihat gereja-gereja yang dulunya begitu mewah, megah, luar biasa, sekarang cuman kosong melompong. Kenapa? Karena berita tentang Kristus hanya cocok untuk orang susah, miskin, melarat, sakit, menderita. Di luar itu enggak cocok lah, sudah. Kenapa? Karena ya cuma diberitakan, saudara percaya Tuhan akan tolong. Saudara harus imani Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara harus percaya Tuhan itu akan cukupkan semua. Dan hal-hal omong-omong kosong semua. Sehingga sudah orang hidupnya baik-baik saja. Rohaninya juga baik-baik saja. Nanti baru mulai meningkat kalau sudah terkepepet, benar-benar kepepet. Halo? Baru Tuhan. Kenapa mesti doa pakai emosi-emosi begitu, betul? Tuh, kalau pasien saudara ketemu ada pasien emosian terus, biasanya disuntik apa? Ayo. Kasih penenang toh. Bukan diajak ngomong baik-baik, betul? Sudah paling gampang ini, ya. Blak. Enak sudah. Sekarang saya mau berdoa, ya. Buat orang yang punya keluhan terus-menerus tentang kaki sebelah kirinya. Kaki kiri saya. Mana orangnya, tolong segera berdiri. Kita mau berdoa. Berdiri di tempat sekarang. Saudara, Tuhan Yesus itu nyata. Dan Alkitab bilang dia Allah Immanuel. Entah saudara Katolik, Protestan, itu dibilang Immanuel. Tidak ada terjemahan lainnya. Immanuel. Tuhan yang berserta dengan, kalau dia berserta dengan kita, berarti dia di sebelahnya kita, bareng sama kita, tidak di surga. Itu real. Tapi zaman sekarang, kita sedang menyembah Tuhan yang ada di langit sana. Dan itu salah. Saudara. Memang Tuhan bertahta di surga, tapi dia juga bersama dengan umatnya. Kok tahu Pak, orang ada yang sakit kanan? Bapak tebak-tebak? Enggak. Sementara saya sampaikan baru, Tuhan bilang aku mau sembuhkan yang sakit kaki kiri. Terus Pak, kalau penyembuhan itu terjadi, kenapa mesti ada dokter? Jawabannya sederhana, saudara. Kita sebagai manusia tetap mengupayakan yang terbaik yang kita bisa. Dengan belajar terus-menerus seperti dokter, terus meningkatkan, ikut seminar, belajar lagi. Tetapi juga kita tidak menihilkan campur tangan ilahi. Tetapi juga kalau kita sudah jadi Kristen, kita tidak boleh hanya mengharapkan campur tangan ilahi. Karena Tuhan juga memakai ciptaannya untuk melakukan kebaikan. Jadi itu harus seimbang. Jadi punya bagiannya
masing dan kerjakanlah bagian masing-masing dengan sebaik-baiknya, tidak ada pertentangan. Saudara. Ya, makanya saya pun kalau orang bilang, Pak saya sakit, saya tanya, sudah pergi dokter enggak? Sudah pergi check up enggak? Saya enggak bilang, oh kita doakan. Tidak ada, itu salah saudara. Kenapa? Belum tentu Tuhan mau sembuhkan langsung. Ada juga Tuhan bilang, aku mau pakai juga umat ciptaanku untuk melakukannya. Sama, nggak ada masalahnya. Ya, baik kita mau berdoa. Sekarang pegang bagian yang sakit itu. Sekarang. Firman Tuhan mengatakan sembuhkanlah orang sakit. Dia mengutus murid-muridnya dan dia berikan kuasa dan wewenang dan otoritas. Maka sekarang sakit di kaki kiri ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohonkan jamahan Tuhan. Untuk memulihkan mereka keluar dari ruangan ini. Dan itu penyakit meninggalkan mereka. Tidak ikut mereka lagi. Tapi benar-benar baik. Sembuh. Sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Amin. Saudara, saya melihat ada bercak di kulit. Bekas bercak yang sampai hari ini tidak pernah bisa bersih dan hilang. Saya tidak tahu itu bercak apa. Tetapi sampai hari ini itu bercak tidak pernah hilang di kulit. Ada? Tolong berdiri kalau ada. Tidak pernah hilang itu sudah sekian lama. Kita mau berdoa. Saudara. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami tidak menyembah Tuhan yang di langit, tapi kami menyembah Tuhan Immanuel yang beserta dengan kami di sini, yang dekat dengan umat-Mu. Kami menyembah Allah Ebenezer, Allah yang sampai saat ini tetap menyertai kami. Maka jadilah ibu ini sembuh sempurna. Bekas yang tidak pernah bisa hilang itu di kulitnya. Hari ini Tuhan ganti dengan seluruh lapisan yang baru. Tuhan berikan sel-sel yang baru. Jadi bersih kembali. Hilang semua bercak itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Saudara, saya merasa hidung saya ada problem sebelah. Adakah di sini yang merasa ada sesuatu di hidungnya? Di dalam, maukah dia berdiri? Sudah berapa lama itu Pak seperti ada sesuatu di dalam hidung? Lama, ada 1-2 tahun? Lebih. Saudara, kerinduan saya sebagai hamba Tuhan adalah kalau semua tenaga medis Kristen baik, dokternya, perawatnya juga diperlengkapi bukan hanya dengan pengetahuan kedokteran, tetapi dengan kuasa Tuhan, itu akan berbeda. Karena saudara senang tidak senang, tidak semua penyakit disebabkan oleh bibit penyakit, oleh virus, bakteri, dan lain-lain. Ada penyakit yang Alkitab sebut dengan jelas disebabkan oleh kuasa gelap. Hari Minggu kemarin, saudara, saya melayani seorang ibu. Di ibu ini menderita bertahun-tahun, saudara. Rasa sakit di sini, rasa kebas di bagian sini. Dan tidak ditemukan apapun ketidaknormalannya. Dia katakan, saya sudah lelah. Mereka tidak bisa temukan apa yang sakit di saya. Tetapi saya sakit. Kita berdoa. Kemudian Tuhan ungkapkan, ternyata waktu kecil neneknya pergi ke dukun untuk memberikan dia seorang penjaga. Jadi dicari oleh dukun itu dikirim untuk hidupnya dijaga. Dan saudara, kita orang percaya ini cukup dijaga oleh para malaikat, tidak perlu minta ke dukun. Kemudian kita berdoa, kemudian dia pulang, saya belum cek lagi saudara sampai hari ini bagaimana kondisinya. Ada hal yang bisa ditemukan dengan CT scan, MRI, dan lain-lain. Tetapi ada hal yang tidak bisa ditemukan sama sekali. Tapi itu bisa dilihat di alam roh. Contoh, ada orang sudah bertahun-tahun di rumah sakit, saudara. 3,5 tahun dirawat di rumah sakit di Singapura. Semua sudah angkat tangan, tinggal bawa pulang untuk mati di Indonesia. Tapi suaminya bilang, enggak, biarkan saja. Dan dirawat 3,5 tahun. Hanya alat bantu napas, alat semua bantu. Dicabut, mati. Terus mau diapakan kalau seperti itu? Saudara di sini semua sebenarnya orang yang istimewa.
Kenapa? Punya pengetahuan pendidikan, kesehatan dan medis, plus berjalan dengan kuasa Tuhan. Seharusnya demikian. Kalau yang medis, secara medis disembuhkan. Kalau yang permainan roh jahat, penyebab mantra, sihir, guna-guna, santet, dan lain-lain, dilawan dengan kuasa roh. Jadi double, 2. Jasmani, roh. Berdiri sekarang, Pak, kita mau berdoa buat sakit itu. Pegang bagian yang seringkali seperti ada sesuatu di dalam. Kami tidak tahu ada apa di dalam sana ya Tuhan. Hamba-Mu tidak mengerti tentang kedokteran. Tetapi Engkau yang disebut tabib yang ajaib. Engkau sanggup, Engkau mengerti persis apa masalah anak-Mu ini. Maka kami mohon kepada Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan memulihkan anak-Mu. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan dan menyembuhkan anak-Mu ini. Dia pulang dan penyakit ini tidak boleh ikut dia pulang. Tapi penyakit ini pergi dan tinggalkan dia. Karena dia menyembah Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Saudara, saya sedang merasakan di rahang sana di sebelah sini saya tidak nyaman. Adakah di antara saudara di sini yang memang kadang merasa bagian rahang di sini sering tidak nyaman? Kalau ada, mohon berdiri, kita mau berdoa. Saya sedang merasakan sesuatu di bagian sini saya. Tidak terlalu sakit, tidak terlalu cekot-cekot. Ya, tapi kalau diem gini itu mulai terasa. Adakah di sini? Entah itu di gusinya, entah di rahangnya. Kalau ada, tolong berdiri. Tidak ada? Yakin? Saya sedang merasakannya masih terus ini. Di sini saya masih terasa. Ada? Tidak ada. Baik, begini saudara ya. Kalau memang benar-benar itu tidak ada, dalam hati lupa bahwa itu pernah beberapa waktu yang lalu tapi kemudian hilang, tidak terasa lagi. Ya, tapi begitu saudara ingat harus doa lagi karena itu bisa kumat kembali. Ya, jadi begitu, oh saya benar pernah sakit di seperti ini, tapi terus hilang. Itu bisa kumat kembali saudara. Ya, baik. Tuhan sudah selesai yang kau suruhkan. Saudara, ada orang yang punya apa? Di buku jarinya bermasalah. Mana orangnya? Halo. Saya tidak panjang-panjang, saudara. Kalau saudara tidak mau mengaku, selesai. Ya, selesai saya mau balik, saudara. Saya mau istirahat. Tidak ada? Sudah berapa lama itu, Ibu? Tadi pagi mulai. Baik. Bapak ini anakmu yang punya masalah. Yang kau kasih hamba rasa. Dan sekarang hamba mau berdoa mohon kemurahan Tuhan. Kesembuhan terjadi, keluhan itu meninggalkan dia. Kelemahan tubuh itu pergi dari dia. Sebaliknya kesembuhan itu masuk. Amin. Saudara, ada orang di sini saya tidak tahu. Apakah dia gangguan pernapasan, gangguan tenggorokan. Tapi sangat sering seperti ini. Terus begitu. Mana orangnya? Saya sedang melihat di alam roh ada orang yang sering kali bermasalah seperti itu terus. Tolong berdiri. Tidak ada. Baik, yang kedua. Kalau itu tidak ada di tempat ini, adakah memang keluarga saudara yang memang penyakitnya seperti itu? Dengan jelas saya melihat terus seperti itu. Saya nggak tahu ini di tenggorokannya atau di mana. Saya nggak tahu. Yang jelas itu yang saya lihat di alam roh. Siapa ibu? Suami. Memang di sini sering begitu. Bu? Di sini terus ya, di bagian sini terus. Baik, kita mau berdoa. Saudara, pegang di sini, bagian di sini sekarang. Bapak ini anak-anakmu yang punya gangguan di bagian tenggorokan itu. Sehingga seperti yang kau tadi kasih hamba lihat, dia sering seperti itu ya Tuhan. Entah itu gatal, entah itu sakit, entah itu panas. Atau ada inflamasi atau apa, hamba tidak tahu. Yang hamba tahu, hamba disuruh berdoa buat kesembuhan mereka. Dan kami tahu kalau kami disuruh berdoa, berarti Tuhan memang mau sembuhkan, mau hilangkan, mau cabut, mau buang itu semua. Terima kasih.
Mereka tinggalkan ruangan ini dan penyakit ini tinggalkan mereka. Tidak boleh kesembuhan separuh, tidak boleh kesembuhan sebagian, tetapi semuanya total. Karena firman Tuhan mengatakan Dia membuat segala-galanya jadi baik. Jadi baik, tidak boleh sebagian separuh, tidak boleh ada sisa. Terima kasih. Amin. Saudara, ada orang yang terus-menerus punya keluhan di bagian kanan. Di bagian kanan, bukan kiri. Bagian kanan, mana orangnya? Saya sedang, bagian leher, tengkuk saya sebelah kanan ini sedang sangat sakit sekarang. Ya, ini sedang sangat sakit, saudara. Berarti ada, saya tidak pernah punya keluhan di bagian kanan. Ya, sekarang taruh tangan di sana, kita mau berdoa. Tuhan mau menyembuhkanmu supaya engkau mengalami kesembuhan ilahi. Supaya engkau tahu bahwa Tuhan memperhatikan, mengasihi, dan Tuhan berkuasa atas segala sesuatu di hidupmu. Maka keluhan ini menyingkir dan pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Saudara, di sini ada orang yang selalu berkeringat berlebihan. Keringetan terus. Jadi enggak tegang, enggak susah, enggak bingung, enggak apa, tapi keringetan terus. Ya, kita akan berdoa. Ya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami bangga melayani Engkau, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Maka sekarang kami mohon belas kasihan, mohon kemurahan, mohon kasih setia untuk zaman supaya anakmu ini normal kembali. Apapun organ tubuh yang bermasalah, Engkau yang menciptakannya, Engkau bisa memperbaikinya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara, ada orang yang selalu seperti otot bagian dalamnya ini sering ketarik. Mana orangnya? Bukan bagian luar, tapi otot bagian dalam. Terutama pada saat dia tidur. Itu sering kali jadi tidak nyaman. Entah sudah dia bangun tiba-tiba, kok ini kayak ketarik gitu. Ya, kita mau berdoa. Ya, kita mau berdoa. Tuhan menciptakan engkau sempurna. Dan firman Tuhan mengatakan ketika kami diciptakan Tuhan melihat semuanya baik. Maka harus jadilah baik seperti yang Tuhan lihat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi baik karena Tuhan mengasihi. Jadi baik supaya bisa menjalani hari-hari. Mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawab dengan baik. Karena engkau anak Tuhan yang harus menunjukkan prestasi kerja yang baik. Menunjukkan dedikasi yang baik. Karena Tuhan yang baik adalah Bapamu. Terima kasih Tuhan. Ada lagi ya Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Kiri atau kanan? Saudara, saya melihat ada seseorang yang sering begini. Nah, saya nggak tahu dari sinikah sampai di sini sakitnya, tapi sering begini. Kadang di meja pun dia sering luruskan begitu. Mana orangnya? Sudah berapa lama itu Ibu? Sering dilurus-luruskan begitu. Tapi sudah cukup lama. Ibu sering dilurus-luruskan ya karena itu sakit. Pegang tempat yang sakit. Firman Tuhan mengatakan ketika 2-3 orang berkumpul dia hadir. Walaupun secara mata jasmani kami tidak melihat kehadiran-Mu. Walaupun secara fisik kami tidak merasakan apa-apa dari kehadiran Tuhan. Tetapi Tuhan setia. Dia katakan 2-3 orang berkumpul dia hadir. Dia hadir bukan hanya untuk menerima penyembahan, menerima ucapan syukur atau mendengarkan doa. Dia hadir juga untuk bertindak menolong umatnya. Maka jadilah pulih, baik, sehat kembali. Apapun gangguan itu mulai hari ini meninggalkan anak-anak Tuhan. Karena Yesus sudah menanggung segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ada lagi ya Roh Kudus? Amin. Saudara, saya mau berdoa buat anak Tuhan yang di sini sudah punya rumah tetapi rumahnya jauh. Nah,
kepinginnya Tuhan, kepingin pindah Tuhan yang dekat aja, enggak yang jauh. Sekarang berdiri di tempat kita mau berdoa. Mungkin saudara bilang, masa bisa? Bisa. Saya pernah pelayanan di sebuah gereja, ya, karena saya rekam, saya masukkan di website saya biasanya nggak sebut daerahnya, nama gerejanya. Ya. Ketika hari itu saya mengisi 3 sesi di gereja itu. Pagi 2 sesi, sore 1 sesi. Di sesi 2, saudara, itu adalah sesi pelayanan komunitas gereja. Yaitu pelayanan untuk masyarakat bawah. Yang datang dijemput oleh mobil-mobil gereja, bus-bus yang disewa gereja, angkot-angkot yang disewa gereja, dan pulang disangu oleh gereja. Di sesi 2 tiba-tiba Tuhan ngomong, di sini ada anakku ingin punya rumah. Seorang nenek-nenek tua berdiri. Dan saya tidak lupa saudara ketika nenek tua itu berdiri, dalam hati saya pun katakan, masa bisa sudah setua itu? Kalau dia masih muda, saya pasti bilang dia masih bisa kerja. Tapi nenek-nenek yang sudah sangat tua. Tapi hamba Tuhan tidak boleh menunjukkan dia sendiri nggak beriman di depan orang, harus tunjukkan beriman. Maka Tuhan akan memberikan kepadamu rumah yang kau inginkan. Padahal saya sendiri, masa mungkin Tuhan wis tua. Dan itu pelayanan komunitas. Pulang pergi diantar gereja, punya mobil dijemput, pulang diantar dan disangu masing-masing beras dan lain-lain. Masa bisa Tuhan? Ya saya tahu, tapi kan harus kelihatan beriman, saudara. Makanya saya tidak lupa itu. Ya, saya ngisi kembali di gereja itu. Pendeta muda yang menemani saya di sesi bilang, Pak, ibu itu sudah dapat rumah. Walaupun rumah RSS, tapi dia dapat rumah. Ada orang yang kemudian digerakkan Tuhan, kasih ibu itu sebuah rumah RSS. Dan saya masih ingat harganya, 180 juta. Buat Tuhan tidak ada yang... Jadi rumah saya jauh, panjang jauhnya. Ya, dan kepingin pindah. Ya enggak tahu pindahnya kemana, deket mana, saya enggak tahu. Yang penting dia merasa rumah saya jauh. Itu aja. Mana orangnya kita mau berdoa. Gengsi? Gengsi? Rasanya enggak mungkin? Jauh. Rumah saya jauh. Malu? Duh, terserah saudara. Ya? Saya banyak sih ada, kalau saya mau cerita saudara apa yang Tuhan buat, Tuhan tuh keren. Di Selandia Baru, seorang pengusaha real estate, stroke pertama mati sebelah. Jadi bertahun-tahun itu karena tidak berfungsi mengecil. Stroke kedua 3 bulan koma. Dokternya bilang, kalau sudah koma 3 bulan sarafnya sudah mengkeret semua. Apalagi ini stroke kedua. Kita doa. Waktu saya tutup mata, saya doa, Tuhan kasih lihat dia melek. Saya lihat, melek, enggak, masih merem aja. Tadi saya lihat melek. Saya doa lagi, saya lihat dia melek. Saya lihat, enggak melek. Seminggu kemudian dia sadar total. Dan itu stroke yang kedua, sesudah koma 3 bulan. Anaknya yang ngomong, enggak mungkin Pak. Enggak mungkin Pak. Dia bilang, waktu saya bilang, saya lihat Papa sadar. Tidak mungkin Pak. Semingguan kemudian dia bilang, Papa sadar. Tuhan tuh keren. Mana orangnya yang ngeluh rumahku jauh tuh loh. Masa sih saya lu didoain rumah loh, saudara. Masa malu? Ini ada jelas di sini. Rumahku jauh. Ini saling tunggu. Memang budaya tidak saling mendahului walaupun sulit antri, betul? Coba ngantri. Itu sampai hari ini merdeka sekian puluh tahun tidak bisa ngantri. Coba ngantri tiket, mana ada mau di belakangnya orang lain, semua di sebelahnya. Mana orangnya? Ayo. Nggak ada. Pokok selesai dari sini saya mau pulang. Saya nggak mau dicegat di jalan saya yang tadi Pak, malu. Nggak ada. Rumahku jauh. Ya saya nggak tahu dia kepinginnya pindah rumah yang lebih dekat. Dekat dengan mana saya nggak tahu. Cuman dia ngomong, Tuhan rumahku jauh Tuhan. Itu keluhannya. Itu yang sampai ke surga. Jadi kita mau berdoa supaya Tuhan berikan rumah yang lebih daripada itu. Juga supaya tidak ngeluh-ngeluh terus. Tidak ada?
Mari berdiri kalau ada, kita mau berdoa. Taruh tangan di dada, kita mau berdoa. Saudara, taruh tangan di dada, kita mau berdoa. Itulah makanya saudara, doa orang benar besar kuasanya. Yang tidak mungkin itu buat Tuhan bilang apa sih yang tidak mungkin? Satu tok yang Tuhan tidak bisa lakukan, yaitu berbohong, saudara. Amin? Yang lain gampang. Saudara, bohong dong tidak bisa. Kita mau berdoa. Tuhan, ini anak-anak-Mu yang di dalam hati kecilnya mereka berseru, rumah mereka jauh Tuhan. Hamba tidak Engkau jelaskan jauh dari mana ke mana, tetapi kami mau berdoa supaya Tuhan memberikan mereka rumah yang lebih dekat yang mereka inginkan. Yang membuat mereka jadi lebih nyaman, jaraknya lebih dekat. Tuhan, Engkau tidak pernah kurang persediaan untuk memberkati anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah habis berkat untuk memberikan kepada anak-anak-Mu. Kami tahu kami meminta kepada Tuhan, walaupun itu di luar jangkauan pikiran, kemampuan kami menerka, memikirkannya, mendapatkannya. Tetapi Tuhan bisa memberikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Saudara, sekarang saya mau berdoa buat rumah tangga. Di antara yang hadir di sini ada anak, ya, yang seringkali membuat sang orang tua itu mengelus dadanya menjadi sesak walaupun bukan asma. Saya nggak bisa bongkar itu anak nomor berapa, putra putri, nanti terlalu mendetil. Ya, tapi kalau saudara nggak ngaku, saya akan buka itu anak nomor berapa dan lain-lainnya. Ya, di sini keluhanmu adalah anak sakit. Sakit di sini. Itu saja. Maukah orang itu didoakan? Kalau saya detil begini-begini masalahnya, nanti saudara ada etika pelayanan yang tidak bisa saya langgar. Tapi kalau saudara mau membuktikan bahwa memang Tuhan berbicara, saya akan buktikan. Mana orangnya? Mana orangnya yang kadang sering rasanya tentang anaknya itu? Maukah didoakan anakmu itu? Satu orang, masih ada lagi? Tidak ada? Ada yang bilang saya dalam hati saja, Pak. Silakan. Ya. Baik, dalam hati aja. Kalau semua dalam hati, dikasih mobil dalam hati, dikasih rumah dalam hati, silakan nikmati. Amin. Ya, semua di dalam hati tidak jadi fakta. Amin. Baik, kita mau berdoa. Bapak, kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini apa yang menjadi beban dan pergumulannya buat anaknya, Tuhan angkat, Tuhan cabut semua beban itu, Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan perubahan kepada anaknya. Sehingga anak itu menjadi anak kebanggaan, anak yang menyukakan hati orang tuanya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Engkau yang memberi kelegaan kepada ibu ini. Dan Engkau yang merubah anaknya. Dia akan melihat perubahan demi perubahan karena Tuhan bekerja. Tuhan tidak membiarkan dia dalam kesesakan terus menerus. Tetapi Tuhan menyatakan kasih kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Sudah selesai ya Tuhan. Amin. Yang terakhir saudara ya, karena saya tahu saudara harus balik kembali. Ya, ini bukan hari libur atau bukan apa, masih ada tugas-tugas yang mesti diselesaikan. Ada kata pindah, pindah 2 kali. Pindah, pindah. Kemungkinan yang pertama adalah, ya, kepingin pindah. Itu yang pertama. Nggak tahu pindah apa, saudara saya nggak mengerti ini. Bukan hanya pindah rumah loh ya. Bisa pindah tugas, pindah macam-macam. Ini yang pertama, ya. Pindah, pindah. Ya, yang pertama itu, ya. Bapak lebih jelas lagi tentang kata pindah sehingga kami bisa sampaikan dengan jelas anakmu mendapatkan pengertian yang jelas. Pindah apa ya Tuhan?
Amin. Ada kata praktek. Adakah di sini yang memang pernah berpikiran untuk pindah praktek sore? Pindah tempat prakteknya yang sore hari? Ada? Saya tidak tunggu terlalu lama. Mari kalau ada berdiri. Supaya kita mau berdoa buat tempat prakteknya itu. Supaya Tuhan tunjukkan tempat praktek yang memang Tuhan kehendaki di sana, supaya dia menjadi berkat dan dia menerima berkat di sana. Ada? Tidak ada? Ya. Baik, itu dulu pertama kan ada dua kata pindah. Pindah pertama dulu, ya. Saya terus lihat jam, jangan takut terlambat, saudara, ya. Saya bekas guru, saya on time, jangan khawatir, ya. Bapa, kami serahkan anakmu ini ke dalam tanganmu. Engkau yang menuntun, engkau yang mengarahkan ke tempat yang engkau mau, engkau yang bimbing, engkau yang tunjukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Saudara, ada yang pindah ternyata hubungannya sama jual. Nah, jadi saya mau jual, saya mau pindah. Nah, mana orangnya? Tentu saja menjual, bisa rumahnya mau dijual lah, atau mobilnya mau dijual. Yang jelas berhubungan dengan jual terus pindah. Ini mau pindah semua ya saudara. Ini benar-benar bedol desa ya. Yuk taruh tangan di dada, kita mau berdoa. Ya. Tuhan, ini anak-anakmu yang kau dengarkan mereka ingin pindah. Mereka mau jual dan pindah. Bapa, kalau itu berkenan dan baik di mata Tuhan, Tuhan buka jalan. Supaya mereka tahu betapa baiknya Tuhan Yesus. Betapa lemah lembutnya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau yang mengirim pembeli dengan harga yang baik. Bukan menekan-nekan harga. Engkau yang mengirimkan semuanya Tuhan. Dan Engkau yang memberikan mereka bisa pindah. Tempat yang baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi Roh Kudus. Terima kasih. Amin. Yang terakhir, saudara, saya tidak mengerti kata kuning. Saya tidak mengerti, ya. Kuning kalau kena sakit kuning apa? Jaundice. What is jaundice? Sakit. Ya, kuning. Tidak tahu saya. Ini berhubungan dengan kuning. Ya, saya tidak tahu. Saya cuma dengar satu kata kuning. Adakah yang mengerti kata kuning di sini? Apa, Bu? Tanaman tadinya kuning dimakan orang. Habis. Iya, karena di daerah kami itu ada orang. Baik. Kami itu ada tambahan usaha. Baik, padi yang menguning tapi habis sebagian dimakan. Ya. Saudara, saya waktu kuliah di Bali, gembala saya dari Trenggalek. Ibunya adalah orang desa yang sangat sederhana. Mereka punya cukup banyak pohon kelapa yang selalu dimakan sama bajing. Jadi tidak bisa dipanen karena sudah keburu dimakan sama bajing. Ibunya cuman apa? Setiap pohon dia tumpangi tangan, dia doakan. Ya tentu saja kalau padi nggak bisa setiap padi ditumpang. Itu nggak selesai, saudara. Kalau 1 hektar bisa 6 tahun ya. Ditumpangi tangan. Saudara, dengan sederhana dia berdoa, Tuhan, aku minta bajing-bajing ini diusir supaya nggak mengganggu pohon kelapaku. Dan itu terjadi, saudara. Dari seorang ibu desa di Trenggalek, ya, tetapi dia punya iman yang sederhana. Beda dengan kita orang kota yang seringkali pakai otak dan merasa mana mungkin. Nah itu loh saudara ya. Karena selalu merasa mana bisa, mana mungkin, maka semuanya jadi tidak mungkin. Jadilah sesuai dengan iman, saudara. Ya. Jadi kita mau berdoa buat yang kuning itu, ya. Bapak, kami mau berdoa buat tanah, sekitar tanah pertanian yang selalu dimakan mureng.
Kami tahu Tuhan bahwa tidak ada satu kuasa, suatu makhluk yang tidak tunduk di bawah nama Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan segala kuasa ada di tangannya, maka yang di langit, di bumi semua harus tunduk termasuk werengan. Kami mau berdoa supaya di musim tanam yang akan datang, werengan itu semua menyingkir. Ditiup oleh angin Tuhan, dibakar oleh api Roh Kudus, menyingkir jauh dari tanah pertanian mereka semua. Sehingga hasilnya melimpah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Saya mau berhenti, saudara. Tapi masih ada disuruh doa buat sakit kepala yang suka pindah-pindah. Ini aneh. Ini jenis transmigrasi. Ya. Jadi bukan sakit kepala yang menetap. Tapi bisa ke sana, kemari, kemana. Ini sakitnya pindah-pindah. Saudara tidak punya KTP yang menetap. Ya. Karena sudah KTP nasional seumur hidup. Jadi dia bisa pindah sembarangan. Mana orangnya? Sakit kepalanya pindah sana, pindah sini, pindah sana. Ya. Mungkin suatu hari dipasangi tanda stop, ya. Itu belah sini stop, belah sini stop, belah sini stop. Supaya dia tidak pindah-pindah, ya. Kita mau berdoa. Taruh tangan sekarang Ibu di kepala. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memperbaiki seluruh bagian saraf, seluruh sel-sel di dalam kepala, sehingga tidak ada sakit yang berpindah-pindah. Apapun sebabnya, Tuhan sanggup memulihkan dengan sekejap. Apapun akar kausanya, sindromnya, Tuhan sanggup membersihkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pulang dan penyakitmu ini tidak boleh ikut engkau. Karena engkau menyembah Tuhan yang hidup. Engkau menyembah Tuhan yang dahsyat. Engkau menyembah Allah, Yehovah. Dalam nama Tuhan Yesus, penyakit ini nyingkir, pergi. Tidak boleh kembali lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Dia pulang dan penyakit ini meninggalkan dia. Tidak boleh ada bekas. Tidak boleh ada sisa sedikit pun. Dan tidak boleh kembali lagi seumur hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Saudara, siapa yang punya gangguan kulit di punggung? Di punggungnya ada gangguan di kulitnya, bukan di dalam enggak. Cuman punggungnya, saya enggak tahu, mungkin bintik-bintik guatel atau apa, tapi itu menetap. Enggak pergi-pergi, di situ lagi kumat, nanti kumat lagi, sering kumat lagi. Jadi penyakitnya cinta betul sama orangnya, enggak mau pergi. Mana orangnya? Mana orangnya? Bukan sakit di dalam pinggang, ya, tapi cuman sakit kulit-kulitnya itu saja. Tapi itu mengganggu. Ada? Tidak ada? Saya dengan jelas melihat ada bagian punggung yang ada bintik-bintiknya. Ada? Entah anaknya di rumah, suaminya. Kita mau berdoa buat hal itu. Tidak ada? Anak usia berapa? Anaknya usia 30 tahun, tapi dia ada tidak hanya di punggung, di bagian yang itu. Dia rasanya asosiasi. Kalau dia pas stres keluar. Kita mau berdoa. Ibu yang berdiri mewakili dia. Kami ingat cerita firman-Mu ya Tuhan. Ketika seorang bapa datang kepadamu untuk memohonkan kesembuhan buat anaknya. Dan Kau katakan jadilah seperti iman-Mu. Maka kami memohonkan kesembuhan. Anak ini sudah usia 30-an Tuhan dan ada gangguan kulit. Ketika stres, kami mau berdoa. Kemurahan Tuhan mencabut semuanya. Kasih Tuhan membebat dan merawat dia dan menyembuhkan. Dengan sempurna. Penyakit ini pergi dari tubuhnya. Dan kesempurnaan kembali. Kesehatan yang baik. Masuk lewat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Sudah ya Tuhan. Amin. Yang sangat terakhir, saudara. Habis ini kita bubar. Ya, nanti kalau kelamaan dikasihan saudara yang perlu balik. Di dalam sini siapa yang punya masalah? Bukan di bola mata, tapi saya sudah nggak ingat saudara biologi SMA kan jurusannya tidak sama. Ada? Di dalam, di sebelah dalam sini. Ada yang punya keluhan? Entah kiri, entah kanan, tapi bukan di bola mata, bukan di sampingnya, tapi di dalam sini. Ini apa namanya? Tidak ingat saya. Ada? Adakah keluhan di dalam sini? Kalau ada tolong segera berdiri, kita sudah habis waktunya. Ya, tadi saya tanya Pak Hari, boleh lebih sedikit dari jam 2, ini sudah lebih 15. Saya sedang merasakan sesuatu, saudara, ya.
di mata saya. Ada yang benar-benar ingat bahwa dia punya keluhan itu, atau anggota keluarganya di rumah memang sering mengeluhkan sakit di situ? Tidak ada. Aneh, saudara. Saya tetap masih merasakannya dan saya tidak pernah punya keluhan itu. Yakin tidak ada? Tuhan tidak ada satupun di sini yang merasa. Kalau itu teman kerja mereka yang bukan orang percaya, tetap kami mau berdoa. Karena Engkau adalah Tuhan bagi semua umat manusia. Kami mau berdoa ketika mereka kembali ke tempat kerja, mereka tahu ada teman mereka ternyata yang punya keluhan itu. Mereka tidak ragu untuk tumpang tangan dan mendoakan. Di dalam nama Tuhan Yesus supaya terjadi kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus supaya orang itu jadi baik dan sembuh total. Terima kasih. Terima kasih. Bapa terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Allah Roh Kudus terima kasih. Kami selesai semuanya Tuhan dengan mengembalikan pujian, hormat dan syukur kepada Tuhan Yesus yang sanggup menerima semua, yang layak menerima semua. Karena Engkau melakukannya sendiri karena kuasa dan kesetiaan-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus selama-lamanya. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, jadi selesai sampai di sini saudara. Saya tidak perpanjang lagi. Ya, ini saya serahkan, biasanya kan ada penutup doa. Sudah bubar saja? Iya, baik saudara, selamat siang atau sore ini? Selamat siang? Siang, ya, selamat siang, Tuhan berkati.